Pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaib, berhasil melakukan pendekatan persuasif untuk mengajak sejumlah warga Pulau Kodingareng-Keke, Kecamatan Sangkarang, yang dinyatakan positif virus COVID-19 agar mengikuti program wisata COVID-19 di Hotel Swiss Bell Makassar, Rabu 6 Mei 2020. Hal ini terlihat saat Iqbal menemui sejumlah keluarga peserta program wisata COVID-19 yang masih bertahan di lobi hotel dan masih berharap anaknya bisa dibawa kembali menyeberang pulau. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sebanyak 774 santri Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Jawa Timur pulang kampung ke Sulawesi Selatan. Beberapa di antaranya yang kini tersebar di beberapa kabupaten kota dinyatakan positif COVID-19 usai dilakukan rapid test oleh tim medis. Demikian pula 19 santri yang kembali ke kampung halamannya di Pulau Kodingareng-Keke, Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar. Sebagian besar dari mereka dinyatakan positif usai dilakukan pemeriksaan oleh pihak puskesmas setempat. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Makassar beberapa kali mendatangi pulau tersebut untuk dilakukan penjemputan terhadap santri yang positif, namun selalu gagal karena dihalang-halangi warga setempat. Upaya ini baru berhasil setelah dilakukan pendekatan persuasif oleh tim tugas COVID-19 Makassar. Sebanyak 11 santri dengan kesadaran sendiri akhirnya bersedia menyeberang pulau bersama dengan tim untuk mengikuti program wisata COVID-19 yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun di lobi hotel, sejumlah keluarga yang ikut menyeberang terlihat masih enggan untuk melepas anaknya tinggal di hotel tersebut. Hingga kemudian ditemui oleh Wali Kota Makassar dan diberikan penjelasan panjang lebar tentang program wisata COVID-19. Hasil analisis, terutama indikator-indikator kesehatan, kelihatan 10 hari sebelum PSBB dan 10 hari setelah pelaksanaan PSBB, sudah indikatornya makin bagus. Indikator penurunan jumlah yang positif, indikator yang sembuh makin tinggi, dan begitu pula indikator yang meninggal makin sedikit. Nah, namun belum sepenuhnya nol. Karena indikator yang kita pakai adalah indikator kesehatan. Untuk itu kami tetap mengajukan untuk memperpanjang PSBB ini dengan tetap menjaga protokol COVID, protokol kesehatan untuk segala aktivitas yang ada, sehingga nantinya masyarakat bisa benar-benar sehat, bisa virus COVID bisa hilang di Makassar. Gitu. Karena kita tidak mau terjadi tiba-tiba kita berhenti, terjadi euforia, semua protokol COVID dilanggar. Ya. Kalau kabar rencana dikirim surat perpanjangannya? Sudah. Ya, mereka itu sesuai protokol yang ada. Mereka pada waktu tiba di Makassar harus di rapid test dulu semua. Hasil pemeriksaan ternyata ada beberapa orang yang positif dari sekian puluh anak, lebih dari 100 anak. Ternyata ada beberapa motif dan tinggal di Pulau Kodingareng. Nah, untuk itu kami, karena ada program dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota untuk mengadakan isolasi wisata COVID, di mana kami menyiapkan kamar-kamar di hotel ini untuk adik-adik kita untuk mengisolasi dengan menyiapkan segala macam kebutuhannya dan kegiatan aktivitasnya, sehingga mereka tidak perlu berinteraksi dengan orang di rumahnya yang bisa saja menyebabkan tertularnya virus kepada orang di rumahnya. Di antara mereka sudah terkonfirmasi positif? Ya, justru itu karena hasil rapid test mereka positif dan ya itu sudah masuk dalam ODP, ya, sehingga kita minta untuk isolasi. Bagaimana pulau-pulau yang lain? Apakah ada juga kasus? Apakah ada sesuatu karantina pulau? Ya, makanya di puskesmas kami mengadakan rapid test. Yang sudah ada kontak erat dengan yang dicurigai bisa untuk meminta untuk di rapid test gratis semua. Dan kalau memang dia hasilnya positif, kita tawarkan untuk ikut isolasi di hotel agar tidak berinteraksi dengan orang serumahnya. Usai membujuk keluarga santri di Hotel Swiss Bell, Iqbal selanjutnya terlihat bergegas mendatangi kantor PT Padimas di Jalan Yos Sudarso.
setelah mendengar kabar jika 10 karyawan di perusahaan tersebut dinyatakan positif terpapar COVID-19. Di tempat ini, Iqbal terlihat langsung menemui pimpinan di kantor tersebut dan menjelaskan protokol yang harus dilaksanakan jika ada karyawan yang dinyatakan positif terpapar. Hasil pemeriksaan ternyata di perusahaan ini ada 11 karyawannya yang positif, sehingga sesuai dengan protokol COVID yang positif kita akan isolasi, dan kantornya untuk sementara ini kita tutup dulu selama masa isolasi tersebut. Berapa lama? 14 hari. 14 hari. Sesuai standar. Kalau untuk tracking ke depannya seperti apa? Selanjutnya dari karyawan tersebut kita akan men-tracing ke rumahnya, siapa-siapa yang dia berhubungan di rumahnya, dan begitu pula juga orang-orang yang berinteraksi dengan dia di lingkungan kerjanya, dan semua kita akan tracing. Ya. Makanya kita datang sini untuk mencari data lengkap alamatnya dan apa aktivitas kerjanya. Mereka terkontaminasi di pabrik ini atau di luar? Itu yang akan dilihat dulu dari mana asalnya. Kita lihat. Total berapa karyawan dan berapa warga yang kena? Yang kena sebelah. Dari berapa karyawan? Saya belum tahu ada berapa ya, karena dia ada 2 tempat, di sini dan gudang. Ya, karyawannya terlihat. Terima kasih banyak.